I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that. 5 motif batik yang ada di Cirebon. Yang pertama, Mega Mendung. Yang kedua, Paksi Nagaliman. Yang ketiga, Singa Barong. Yang keempat, Patran Keris. Dan yang kelima, Sawat Pengantin. Motif Mega Mendung merupakan salah satu motif khas dalam batik Trusmi Cirebon. Motif ini menggambarkan bentuk awan yang berukuran besar. Mega yang berarti awan dan mendung yang berarti cuaca yang sejuk atau dalam awan yang besar dianggap sebagai simbol dari kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Motif batik Paksi Nagaliman menggambarkan tentang sebuah kereta sakti atau kereta kencana Keraton Cirebon. Motif Singa Barong merupakan motif asli Jawa Barat, yang lebih tepatnya dari daerah Cirebon. Singa Barong merupakan sejenis binatang mitologis atau ajaib, karena dalam budaya Jawa maupun Bali, kata barong memiliki arti ajaib. Makna dari motif Patran Keris sangatlah kaya. Motif ini dipercaya sebagai simbolis dari kekuatan, keberuntungan, dan juga keberanian. Keris dianggap sebagai senjata yang kuat dan dihormati dalam tradisi Jawa. Sementara Patran menandakan keberuntungan dan juga kebahagiaan. Nama sawar sendiri memiliki arti sayap, atau di dalam bahasa Cirebon disebut dengan nama lar. Terdapat sebuah pendapat bahwa nama sawat berasal dari kata syahwat. Cara membatik. Yang pertama, gambar pola pada buku gambar atau kertas polos. Yang kedua, jiplak pada kertas minyak. Dan yang ketiga, dicanting atau menyanting. Setelah itu, masuk dalam tahap pewarnaan yang dilakukan 3 tahap. Setelah diwarnai, tahap penjemuran yang dilakukan 3 tahap. Dan yang terakhir, pengelorodan. 5 makanan khas Cirebon. Yang pertama tahu gejrot, yang kedua nasi lengko, yang ketiga tape ketan, yang keempat empal gentong, dan yang terakhir kerupuk melarat. Di Desa Jatisan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, di tempat inilah asal mula tahu gejrot berada. Di tempat ini terdapat pabrik tahu milik seorang Tionghoa yang sangat terkenal pada zamannya. Istilah tahu gejrot sendiri diambil dari suara botol yang khas saat menuangkan gula merah cair dari dalam botolnya. Bahan untuk membuat kuah tahu gejrot yaitu diantaranya ada 2,5 sendok makan gula Jawa, 1 sendok teh asam Jawa, 1 sendok makan kecap, 250 ml air, dan garam secukupnya. Lalu untuk bahan yang dihaluskan yaitu 2-8 butir bawang merah, 2-4 bawang putih, 5-10 buah cabai rawit hijau, dan 15 tahu goreng. Lengko itu diambil dari kata langka atau tidak ada. Maksudnya, lauknya bukan mengutamakan daging-dagingan, melainkan jenis sayur seperti toge, timun, dan daun kucai. Selanjutnya tape ketan. Tape ketan memiliki makna filosofi mendalam. Tape ketan cenderung mempunyai tekstur yang lengket sehingga menjadi simbol persaudaraan dan keakraban. Tape ketan dihidangkan pada saat acara perayaan lebaran, hajatan, dan lainnya. Bahan-bahan pembuatan tape ketan yaitu beras ketan, daun katu, ragi, daun pisang, dan lidi.
Empal gentong khas Cirebon ini tercipta berawal dari kreativitas masyarakat Cirebon pada zaman dahulu yang memanfaatkan gentong sebagai media untuk memasak empal. Kerupuk melarat. Makanan tersebut menjadi andalan warga di tahun 1930. Keadaan sulit kemudian membuat masyarakat di Cirebon mencari solusi untuk mendapatkan makanan. Penamaan melarat sendiri selama ini berkaitan dengan kemiskinan. Dikatakan demikian karena kerupuk tersebut dahulu kerap dikonsumsi oleh orang-orang dengan ekonomi bawah dan tak mampu membeli kerupuk udang yang digoreng menggunakan minyak. For the years that you